Baiklah, masuk saja ke pembahasan makalah dari kelompok 1, di mana kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Rahmatul Husna dengan NIM 1916040100, yang kedua Fadilah Putri 1916040099, dan saya sendiri Ramdhani Bayu Putra 1916040088. Dan dibimbing oleh dosen kita yaitu Tony Iswandi SEMM AK. Untuk pembahasan makalah dari kelompok 1 yaitu tentang awal pemeriksaan akuntan. Untuk poin pertama yaitu definisi audit. Agus pada tahun 2015 mendefinisikan audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara sistematis dan kritis terhadap laporan keuangan, catatan pembukuan, dan bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan agar auditor dapat memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut ASOBAC atau A Statement of Basic Auditing Concept, auditing merupakan suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang berbagai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut. Dalam melakukan audit, terdapat 4 tahapan kegiatan yaitu 1. Penerimaan penugasan audit. Yang kedua, perencanaan audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Dan yang keempat, pelaporan temuan. Pemeriksaan audit yaitu penugasan audit. Awal pemeriksaan audit yaitu penugasan audit. Dalam penerimaan penugasan yakni ketika auditor memutuskan klien tersebut akan diterima atau ditolak untuk diaudit. Baiklah, saya Fadilah Putri dengan NIM 19060099 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Penerimaan penugasan. Penerimaan penugasan merupakan tahap awal dalam suatu audit laporan keuangan, mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan untuk menjadi auditor untuk klien yang baru, atau melanjutkan sebagai auditor bagi klien yang sudah ada. Pada umumnya, keputusan untuk menerima atau menolak ini sudah dilakukan sejak 6 hingga 9 bulan sebelum akhir tahun buku yang akan diperiksa. Auditor harus mempertimbangkan secara matang setiap permintaan auditing atau penugasan audit dari klien. Permintaan tersebut dapat berasal dari klien lama atau klien baru. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien baru. Klien baru dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama klien yang sama sekali belum pernah diaudit, yang kedua klien pindahan dari kantor akuntan publik lainnya. Ada beberapa klien berganti kantor akuntan publik, antara lain 1. Merger 2 perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda. Kedua, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik. Dan ketiga, merger antar kantor akun publik. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmatul Husna dengan NIM 1916040100. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu C. Langkah-langkah penerimaan penugasan. Ada 5 poin penting dalam langkah penerimaan penugasan. Baiklah, yang pertama yaitu mengevaluasi integritas manajemen. Berbagai cara yang dapat ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah sebagai berikut. 1. Melakukan komunikasi dengan auditor terlebih dahulu. Bagi kalian yang pernah diaudit oleh auditor lain, pengetahuan tentang manajemen klien yang dimiliki oleh auditor pendahulu merupakan informasi yang sangat penting bagi auditor pengganti. Antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti, mengharuskan auditor pengganti untuk berkomunikasi dengan auditor pendahulu, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam berkomunikasi,
auditor mengganti harus mengajukan pertanyaan yang spesifik dan wajar mengenai berbagai hal yang berpengaruh atas pengambilan keputusan, menerima atau menolak penugasan, seperti meminta keterangan kepada auditor terdahulu mengenai masalah-masalah yang spesifik, menjelaskan kepada calon klien tentang perlunya auditor pengganti melaksanakan komunikasi dengan auditor pendahulu dan meminta persetujuan dari klien untuk melakukan hal itu. Yang selanjutnya mempertimbangkan keterbatasan jawaban yang diberikan auditor. Maka auditor pengganti harus mempertimbangkan pengaruhnya dalam memutuskan penerimaan atau penolakan peringatan audit dari calon klien. Dan selanjutnya meminta keterangan kepada pihak ketiga. Informasi tentang integrasi manajemen dapat diperoleh dengan meminta keterangan kepada penasihat hukum, pejabat bank, pengganti manajemen yang diberitahukan di surat kabar bisnis, review terhadap laporan audit tahun sebelumnya yang disimpan di Bapebam, dan pihak lain dalam masyarakat keuangan dan bisnis yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon klien. Selanjutnya, mereview pengalaman auditor di masa lalu dengan klien. Sebelum mengambil keputusan untuk melanjutkan penugasan dengan klien, auditor harus mempertimbangkan secara cermat pengalaman hubungan kerja dengan manajemen klien di masa lalu. Misalnya, auditor perlu mempertimbangkan adanya keliruan atau kecurangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien yang ditemukan dalam auditor atas laporan keuangan tahun yang lalu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko tidak biasa. Hal-hal yang berhubungan dengan mengambil keputusan untuk menerima penugasan dalam tahap ini antara lain yaitu sebagai berikut. Yang satu, mengidentifikasi pemakaian laporan audit. Yang kedua, Bapebam, Badan Pengaturan Bank dalam lembaga keuangan lain, memegang saham dan pasar modal adalah memakai utama laporan audit. Perusahaan publik yang sebagai kepemilikannya berada di tangan masyarakat melalui mekanisme pasar modal. Berbeda tuntutan atas jasa audit dibandingkan dengan perusahaan perorangan dan PT. Selanjutnya, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan. Jika suatu saat auditor mendapat informasi bahwa klien sedang menghadapi tuntutan pengadilan, ada kemungkinan auditor akan terlibat dalam perkara pengadilan yang dihadapi oleh calon klien tersebut. Oleh kerana itu, auditor dapat mempertimbangkan untuk menolak peringatan auditor dari klien. Selanjutnya, mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Informasi tentang dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien audit dapat diketahui dari ketersediaan catatan akuntansi penting, ketersediaan dokumen pendukung transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi, memadainya pengendalian intern yang diterapkan dalam perusahaan calon klien, pembatasan yang akan dikenakan oleh calon klien, kenapa auditor dalam proses yang akan dilaksanakan akan. Yang selanjutnya yaitu menilai kemampuan untuk memenuhi standar umum auditing. Penilaian kemampuan memenuhi standar umum terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Standar umum pertama menuntut kompetensi teknis auditor dalam melaksanakan penugasan audit. Standar tersebut menegaskan bahwa betapapun kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam standar tersebut. Ada dua langkah yang harus dilakukan untuk menentukan kompetensi dalam melaksanakan audit. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tim audit yang diperlukan, mempertimbangkan perlunya konsultasi dan tenaga spesialis. Yang kedua, mengevaluasi independensi. Standar umum kedua menuntut sikap mental independen auditor dalam melaksanakan audit. Standar tersebut mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Yang ketiga, menentukan kemampuan melaksanakan audit secara cermat dan seksama. Standar umum ketiga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit,
dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang keempat yaitu menyiapkan surat penugasan audit. Surat penugasan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya. Surat ini berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh kalian, tujuan dan lingkup audit luas, tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, dan tanggung jawab manajemen atas informasi keuangan. Kesepakatan mengenai reproduksi laporan keuangan auditor. Selanjutnya, kesepakatan mengenai bentuk laporan yang diterbitkan auditor untuk menyampaikan hasil penugasan. Fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan ketidakberesan material tidak akan terdeteksi. Kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam struktur pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Kesepakatan mengenai dasar penetapan free audit. Yang terakhir yaitu waktu penerimaan penugasan. Waktu penerimaan penugasan oleh auditor dapat dilakukan sebelum maupun sesudah tutup buku. Bila penerimaan penugasan dilakukan sebelum tutup buku, maka auditor dapat dengan leluasa merencanakan program audit. Bila penugasan diterima setelah tutup buku, maka akan menghadapi banyak kendala, terutama kendala waktu dalam melaksanakan audit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.